Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahda Fania Aurelia dengan NIM 082011333047 dari Prodi S1 Fisika Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai UAS saya yang soalnya seperti ini. Pertama-tama, kita akan menyelesaikan soal nomor 1. Untuk membuat persamaan dari A ke B, saya menggambar grafik seperti ini. Nah, grafik ini saya buat dulu titik-titiknya. Di sini saya ingin membuat 8 dan 4. Kenapa saya membuat ketinggiannya itu 8? Karena saya membuat ketinggian roller coaster pada umumnya. Kita buat 80 meter berarti 10 pangkat min 2 km. Untuk X-nya juga 10 pangkat min 2 km. Setelah kita tahu grafiknya dan titik-titiknya, saya ingin menggunakan persamaan Y sama dengan B cos A pi X. Nah, kita tinjau dulu di titik A. Nah, di titik A kita punya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 8. Nah, setelah itu kita masukkan X dan Y-nya ke persamaan ini. Nah, kita masukkan, kita punya Y sama dengan 8 B cos A pi kali 0. Nah, kita punya B sama dengan cos 0 sama dengan 8. Kemudian cos 0 adalah 1, maka B sama dengan 8. Kemudian yang selanjutnya kita tinjau di titik B. Kita masukkan ulang di persamaan ini, tapi sebelum kita masukkan ke persamaan ini, kita harus tahu dulu X dan Y-nya. Di titik B, X-nya dia adalah 4, kemudian Y-nya adalah 0. Kita masukkan Y-nya sama dengan 0, kemudian B cos A pi kali 4. Nah, kita tahu B-nya adalah 8 cos 4 pi A sama dengan 0. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 8, maka hasilnya adalah cos 4 pi A sama dengan 0. Cos yang setara dengan 0 adalah cos pi per 2. Maka cos 4 pi per A sama dengan cos pi per 2. Kemudian 4 pi per A sama 4 pi A sama dengan cos sama dengan pi per 2 seperti ini. Kemudian bisa kita coret, maka A sama dengan 1 per 8. Kita sudah mendapatkan A dan B-nya, maka kita masukkan A dan B-nya ke persamaan awal. Kita punya persamaan ini, kita masukkan ke sini. Maka persamaannya adalah B-nya tadi 8 cos A pi X, maka A-nya adalah 1/8 pi X. Maka ini adalah persamaan dari titik A ke B. Selanjutnya, mencari persamaan BC, kita punya grafik seperti ini. Kita gambar grafik yang sama seperti pada soal, gambar yang sama seperti gambar soal. Kemudian kita tentukan lagi titiknya. Tadi kan A ke B, B-nya ini adalah di titik 4. Berarti di sini kita juga harus punya titik 4 gitu. Kemudian C-nya saya ingin 10 dan di sumbu Y-nya saya ingin 6. Setelah itu kita tentukan dulu persamaannya, persamaan yang saya inginkan. Nah, saya punya persamaan Y sama dengan B cos kuadrat pi per 12 X plus A. Seperti ini. Kita punya persamaan ini. Seperti biasa, kita tinjau dulu di titik B. Kita tinjau di titik B, caranya seperti pada nomor 1.
kita punya X sama dengan 10 di titik B. Mohon maaf, kita punya di titik B X sama dengan 4, dan di titik X sama dengan 4, dan di titik Y sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan ini. Maka Y kita tulis 0 sama dengan B cos kuadrat pi per 12 kali 4 plus A. Kita bisa coret 12 dan 4 nya kita punya 3. Kemudian B cos kuadrat pi per 3 plus A. Nah, kita punya ini, kita pindah ruaskan B nya ke sisi kiri, maka kita akan punya cos kuadrat pi per 3 plus A sama dengan 0. Cos kuadrat pi per 3 plus A, cos yang menghasilkan 0 adalah pi per 2, maka cosnya akan sama dengan, seperti ini. Kemudian kita samakan pi per 3 plus A sama dengan pi per 2, maka A sama dengan pi per 2 minus pi per 3. Hasilnya A sama dengan 1/6 pi. Seperti ini. Setelah kita dapatkan A nya, kita cari B dengan meninjau di bagian C, seperti itu. Kita tinjau di C, maka kita punya X sama dengan 10 dan Y sama dengan 6. Kita bisa lihat di sini X sama dengan 10, X sama dengan 10, dan Y sama dengan 6. Setelah kita tahu X dan Y nya, kita masukkan lagi ke persamaan ini. Kita duplikat. Nah, Y nya sama dengan 6, B cos kuadrat pi per 12 kali 10 plus 1/6 pi. Kemudian 6 B cos pangkat 2 5/6 pi plus 1/6 pi. Kita punya di sini B cos kuadrat pi, seperti ini. Maka B cos kuadrat pi sama dengan minus 1, karena cos pi sama dengan minus 1, maka cos kuadrat pi sama dengan 1. Kemudian B akan sama dengan 6. Seperti ini. Kita sudah dapatkan A dan B nya. Kemudian kita substitusi A dan B nya ke persamaan awal yang kita bikin. Nah, kita punya ini. Maka Y sama dengan 6 cos kuadrat pi per 12x plus A nya tadi adalah 1/6 pi. Nah, ini merupakan persamaan dari titik B ke C pada grafik ini. Nah, kita telah memiliki persamaan AB dan BC. Akan tetapi masih ada yang kurang, yaitu syarat batasnya. Untuk syarat batas dari persamaan AB, kita punya 0 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan 4. Seperti ini, karena di titik B dia ada di titik 4. Untuk syarat batas persamaan dari B ke C, kita tahu bahwa B ini dari titik 4 dan 10, sehingga
Dari persamaan BC kita bisa tentukan bahwa syarat batasnya adalah seperti ini. Untuk selanjutnya kita mencari jarak antara titik B dan titik C. Nah, kita cari jaraknya dari grafik ini. Kita tulis ulang dulu persamaan dari B ke C. Y BC sama dengan 6 cos kuadrat pi per 12x plus 1 per 6 pi. Dengan syarat batasnya 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 10. Nah, kita tahu ada persamaan ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat. Dari persamaan ini kita bagi ke kedua ruas dengan dx, maka akan menjadi ds kuadrat per dx kuadrat sama dengan dx kuadrat per dx kuadrat sama dengan dy kuadrat per dx kuadrat. Setelah itu hasilnya akan seperti ini, ds kuadrat dx kuadrat 1 plus dy kuadrat dx kuadrat. Pangkat 2 di sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, ds dx 1 plus dy kuadrat per dx kuadrat. Setelah itu kita pindah dx-nya ke ruas kanan. Hasilnya akan seperti ini. Akar 1 plus dy kuadrat per dx kuadrat kali dx. Nah, kita tahu bahwa dy per dx, kita tulis di bagian sini, kita tahu bahwa dy per dx sama dengan y aksen. Maka dy kuadrat per dx kuadrat sama dengan y aksen kuadrat. Jadi kita bisa ganti dy kuadrat per dx kuadrat pada bagian akar ini sama dengan y aksen kuadrat. Jadi persamaannya akan menjadi seperti ini. 1 plus, jangan lupa akarnya, akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Nah, dari persamaan ds sama dengan akar 1 plus y aksen kuadrat dx, yang kita butuhkan adalah y aksennya. Karena kita mencari jarak antara B dan C, maka kita menurunkan persamaan ini terhadap X. Kita duplikat dulu persamaannya, kita ganti ke bawah. Maka dx dari YBC sama dengan dx dari BC, yaitu 6 cos kuadrat pi per 12x plus 1 per 6pi. Kita turunkan terhadap x, hasilnya adalah 12 cos pi per 12x plus 1 per 6pi dikali turunan cos, yaitu min sin, minnya kita taruh depan, dikali sin pi per 12x plus 1 per 6pi. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dalamnya, yaitu pi per 12. Nah, ini 12 nya bisa saling dicoret, maka hasilnya adalah min pi cos pi per 12x plus 1 per 6pi sin pi per 12x plus 1 per 6pi. Seperti ini. Kita kali persamaan ini dengan 2 per 2. Maka kita bisa tuliskan pi per 2 kali 2 cos
Pi per 12X plus 1/6 Pi sin Pi per 12X plus 1/6 Pi. Kita tahu 2 sin X cos X adalah sin 2A. Maka kita bisa ganti 2 cos Pi per 12X plus 1/6 Pi dikali sin Pi per 12X plus 1/6 Pi ini dengan sin 2 Pi per 12X plus 1/6 Pi. Seperti ini. Jangan lupa ini minus Pi per 2. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal selesaikan aja. Jadi persamaannya akan menjadi min Pi per 2 sin Pi per 6X plus 1/3 Pi. Nah, ini adalah Y aksennya. Nah, ini sama dengan Y aksen BC. Setelah kita mendapatkan hasil Y aksen BC, kita masukkan persamaan ini ke DS ini. Kita tulis dulu DS-nya ulang. Maka akan menjadi DS sama dengan 1 plus min Pi per 2 sin Pi per 6X plus 1/3 Pi. Kita ganti kurungnya dulu, terus kita kuadratkan. Dx. Maka kita dapatkan S sama dengan integral 1 plus min Pi per 2 sin Pi per 6X plus 1/3 Pi kuadrat, kemudian di akar. Nah, dx. Nah, dalam integral ini kita punya batasnya, karena ini batasnya adalah 4 dan 10, 4/10, maka pada integral ini juga dari 4 ke 10. Kita jabarkan dulu bagian kuadratnya menjadi S sama dengan integral 4/10 1 plus Pi per 2 kuadrat sin kuadrat Pi per 6X plus 1/3 Pi akar dx. Nah, hasil integral ini setelah dimasukkan batas-batasnya adalah 8,78217. Nah, hasil dari S ini merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 3, yaitu mencari jarak antara B dan C. Sehingga jarak antara B dan C adalah 8,78217 kali 10⁻⁻² km. Soal nomor 4, jika ada orang berseluncur dari A ke B tanpa hambatan, apakah persamaan yang dipunya adalah persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di B paling minimal? Kita gambar dulu grafiknya, jadi seperti ini. Anggap ini sudah proporsional, kita punya A, B, dan C. Seperti ini. Tadi di titik A ini kita punya 8 dan 4, ini 10 titik-titiknya. Kemudian kita tinjau dulu energi di A dan B. Energi di A dan B. Nah,
kita tahu energi di A itu adalah mGy, dan energi di B adalah setengah mv kuadrat. Karena dari titik A ke titik B ini adalah tanpa hambatan, maka energi di A itu akan sama dengan energi di B, yang mana nanti mGy sama dengan setengah mv kuadrat. Ini m nya bisa dicoret, maka v kuadrat sama dengan 2GY. Kemudian V sama dengan 2GY akar 2GY. Seperti itu. Ini kita dapatkan V-nya. Nah, kita tahu bahwa V ini adalah ds per dt sama dengan V. Maka dt ini akan sama dengan ds per V. Kemudian T akan sama dengan integral dari 1 per V ds. Nah, kita tahu bahwa ds itu sama dengan akar 1 plus Y aksen AB kuadrat dibagi V. V-nya tadi kita dapatkan akar 2GY. Maka ini akar 2GY. T sama dengan integral sekian dx. Kemudian jika ruas sebelah kanan kita kalikan dengan dy, maka T sama dengan integral 1 akar 1 plus Y aksen AB nya kita bisa ubah jadi dy per dx, kita kuadratkan dan di akar dx ini kita per akar 2GY dikali dy per dy. Maka nanti T ini akan sama dengan akar 2GY nya ini kita bisa keluarkan ya, akar 2G nya kita keluarkan jadi 1 per akar 2G, karena Y tidak dikeluarkan karena nanti fungsi ini akan menjadi integral terhadap Y. Jadi nanti 1 per akar 2GY integral 1 plus dx per dy kuadrat seperti ini, kita per akar y dy seperti ini. Nah, ini kita tahu bahwa dx per dy adalah x aksen, maka kita bisa tuliskan T sama dengan 1 per akar 2G integral 1 plus x AB aksen kuadrat di akar per akar y dy. Setelah kita mendapatkan persamaan T sama dengan 1 per akar 2G integral sekian dy, kita misalkan bagian ini dengan C. Nah, ini kita misalkan dengan C, maka dengan menggunakan persamaan Euler kita tuliskan dulu persamaan Euler, yaitu D dy do C, ini kita menggunakan C, do x aksen min do C per do x sama dengan 0. Kita tahu kalau misalnya kita turunkan persamaan ini dengan x, maka hasilnya adalah 0. Jadinya kita hiraukan saja do C per do x nya. Kita langsung saja menghitung d dy do C do x aksen sama dengan 0.
kita langsung tulis seperti itu. Kemudian DDY ini akan sama dengan maksudnya kita ganti menjadi do X, kemudian kita substitusikan ini. Seperti ini, sama dengan 0. Maka hasilnya akan menjadi DY X AB aksen per akar Y dikali akar 1 plus XAB aksen kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini tidak ada variabel yang sama gitu, sehingga ini akan sama dengan 0. Nah, karena tadi sama dengan 0 fungsinya, maka persamaan XAB ini adalah konstanta. Kita tulis ulang, persamaan ini adalah konstanta. Jadi persamaan ini adalah konstanta. Kemudian kita tahu tadi, kita ulang lagi, kita tahu tadi Y aksen sama dengan DY per DX. Kemudian X aksen sama dengan DX per DY. Maka kita bisa tuliskan X aksen ini sama dengan DY per DX pangkat minus 1, seperti ini. Kita tahu DY per DX itu adalah Y aksen, maka X aksen sama dengan Y aksen minus 1, seperti ini. Nah, sehingga XAB sama dengan YAB aksen pangkat minus 1. Kita tuliskan XAB aksen sama dengan Y aksen AB nya adalah minus 8 pi per 8 sin pi per 8x pangkat minus 1. Kemudian XAB aksen akan sama dengan minus 1 per pi sin pi per 8x. Nah, ini 8-nya memang hilang. Kenapa 1 per? Karena dia pangkat minus 1 ini. Seperti itu. Nah, maka XAB ini merupakan persamaan XAB merupakan persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di titik B paling minimal. Usai sudah penjelasan mengenai soal UAS Visma 3 dari Prodi S1 Fisika Universitas Airlangga. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.